yang melakukan tindak pidana dan sudah mempunyai keputusan hakim dengan sanksi hukuman mati. Apakah itu hukuman mati secara ditembak, disuntik, ya, itu tergantung bagaimana teknis pelaksanaan pada hukuman mati. Yang berikutnya adalah hukuman penjara. Ingat, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak pistol, ya, tidak bisa membantah, ya, tidak bisa membantah. Yang berikutnya adalah hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara kurungan atau hukuman denda. Itu bedanya dengan penjara. Kalau kurungan itu bisa diganti dengan denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya. Kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan, dan terpidana kurungan mempunyai hak fistul, yaitu hak memperbaiki nasib. Sedangkan pada hukuman penjara tidak bisa, ya, tidak memiliki hak. Kemudian bagaimana dengan bentuk-bentuk persangkaan, ya, bentuk-bentuk persangkaan terhadap pasal pidana, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa persangkaan terhadap pasal pidana yang dikenakan kepada seseorang itu bermacam-macam. Yang pertama adalah persangkaan tunggal. Yang dimaksud dengan persangkaan tunggal adalah persangkaan yang hanya dikenakan dengan satu pasal pidana. Misalnya pembunuhan berarti 338 KUHP. Pencurian berarti pasal 363. Itu, ya. Pemerkosaan pasal 285. Pokoknya pasal yang dikenakan terhadap pelakunya adalah pasal tunggal. Kemudian ada persangkaan alternatif. Persangkaan alternatif di sini adalah yang mana persangkaan tersebut memiliki kualitas persangkaan masing-masing. Artinya, apabila tidak dapat dijerat dengan pasal ini, maka dapat terjerat pasal ini. Ya, contohnya pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bisa dikatakan melakukan penganiayaan, ya, masing-masing melakukan penganiayaan, atau juga bisa terjerat dengan pasal 170, ya, misalnya penganiayaan
ya penganiayaan secara bersama-sama atau dengan